Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pak Bagit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Bayu. bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat meski sedang batuk ini, Bu. Iya, lekas sembuh, Pak. Ya, Amin. sebelum kita memulai proses kucing di pagi ini, saya sebagai observer akan mengamati proses kucing jenengan dengan Ibu Wiwi nanti ya, Pak, selaku kucing. Namun sebelum jenengan melakukan percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar nanti panjenengan tahu nantinya ya, Pak. Nah, rubrik penilaian yang menjadi penilaian saya adalah yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti jenengan sudah memiliki prinsip dari seorang kuci, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Setelah itu tentunya jenengan nanti juga harus memiliki kompetensi inti dari kucing, Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, Pak. Selanjutnya, ketika nanti jenengan melakukan proses kucing, jangan lupa menerapkan alur percakapan Tirta, Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati panjenengan. Bagaimana, Pak? Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa dipahami, Bu Ayu. Baik, Pak, kalau begitu sebelum dimulai proses kucingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan, Pak. Ya, Bu Ayu, siap. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses perkembangan ini nanti? Ya, yang pasti saya akan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan sebuah pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, Bu Ayu, seperti itu. Iya, luar biasa, Pak. Jadi, untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak? Siap, Bu Ayu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Ayu. Iya, baik, Pak. Dari dua kompetensi ini, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Anda kembangkan dalam percakapan ini nanti, Pak? Mungkin lebih kepada mendengarkan aktif, Bu Ayu, ya, agar nantinya saya bisa menggali potensi coach saya, dan kemudian coach saya itu dapat menemukan sebuah solusi atas apa permasalahan yang nantinya dia hadapi, seperti itu, Bu. Ya, setuju, Pak. Mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk dapat menggali banyak hal dari seorang kuci nantinya ya, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Itu sangat penting sekali, Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Mengenai indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin jenengan ukur dari proses percakapan ini nanti, Pak? Untuk tolak ukurnya mungkin, Bu, ya, saya mungkin bisa menerapkan alur Tirta secara runtun, Bu Ayu, di mana saya menggali sebuah ide-ide dari coach saya agar nantinya coach saya ini bisa menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu Ayu. Mungkin seperti itu. Baik, Pak, semoga penerapan alur Tirta serta bagaimana jenengan dapat menggali ide-ide dari kuci dapat berjalan dengan lancar dan bisa tercapai, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu Ayu. Siap. Iya, lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Harapan saya tentunya, saya sebagai coach nanti mungkin coach saya itu mampu menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu Ayu. Jadi dia bisa mencari solusi akan permasalahannya, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Semoga percakapan dengan kucinya nanti dapat berjalan dengan lancar ya, Pak, dan indikator ketercapaiannya yang Bapak harapkan dapat tercapai dengan maksimal dan kuci dapat terwadai secara maksimal untuk mengatasi masalahnya, Pak. Siap, amin, amin. Ya, terima kasih, Bu Ayu, sebelumnya. Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi. Ada apa ya, Bu Wi? Bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Ya, sangat boleh, Bu Wi. Kebetulan ini lagi jam istirahat, jadi agak nyantai, Bu Wi. Gimana, Bu Wi?
Berarti tidak sibuk nggih? Insya Allah tidak sibuk Bu Wiwi. Begini Pak, saya ada sedikit masalah. Ya, jikalau saya boleh tahu Bu, masalahnya apa ya? Saya amati Bu ini kayaknya ada maksud dan tujuan menghubungi saya atau menemui saya, ini ada permasalahan kayaknya Bu. Silakan Bu. Iya Pak, saya ingin bercerita sedikit apa yang saya alami saat ini dan saya rasakan Pak. Semoga Pak Bangkit itu bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini supaya tidak gelisah terus saya. Ya, baik Bu ya, semoga dari pembicaraan kita saling mencerahkan ya, saling bercerita di sini. Kita di sini sama-sama belajar ya Bu Wiwi, dan saya juga pengen belajar juga dari Bu Wiwi. Mungkin jadi tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Bu Wiwi? Mungkin bisa menyampaikan barangkali. Saya datang ke sini itu begini Pak, pengen mendapatkan ide-ide segar apa yang saya alami, yaitu kesadaran murid saya itu loh Pak, tentang sampah. Kenapa ya anak-anak didik saya itu membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal itu sudah saya sediakan tempat sampah di samping pintu di depan kelas. Oh, jadi inti dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu ya, jadi anak didik dari Bu ini mempunyai kesadaran sampah, membuang sampah tidak pada tempatnya atau bisa dikatakan sembarangan ya. Seperti itu Bu ya. Itu loh Pak, senang membuang sampah itu kalau habis jajan itu bungkusnya bukan dibuang tempat sampah tapi di laci kelas, itu kan menyebabkan nyamuk ya Pak ya. Sudah berkali-kali saya ingatkan. Oh, jadi terkait kurang perhatiannya anak-anak terhadap kebersihan itu ya, kira-kira menurut Bu Wiwi ya. Jadi kira-kira menurut Bu Wiwi penyebabnya apa ya Bu Wiwi ya? Itu Pak, nampaknya anak-anak itu loh kurang termotivasi. Artinya mereka itu tidak tahu bahaya dengan sampah itu seperti apa, sehingga mereka itu membuang sampah seenaknya, yang penting dekat dengan dia, tidak kelihatan Bu Guru. Mungkin pemikiran dia itu seperti itu. Mereka itu juga belum sadar kalau tindakan-tindakannya itu yang dia lakukan itu bisa mengganggu dirinya dan orang lain juga. Oh, seperti itu ya Bu Wiwi. Lalu Bu Wiwi, apakah ada penyebab lain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah kira-kira Bu Wiwi? Mungkin mereka itu belum sadar Pak, kalau tindakan yang dia lakukan itu bisa mengganggu dirinya tentang kesehatannya dan orang lain, serta keindahan lingkungan itu. Menyebabkan apa kalau membuang sampah itu sembarangan, itu belum ada kesadaran dari mereka. Oh, jadi begitu ya Bu Wiwi. Iya. Jadi gini Bu Wiwi, jadi penyebabnya itu banyak ya Bu Wiwi ya. Terkait penyebab permasalahannya sudah Ibu Wiwi sampaikan. Saya yakin Bu Wiwi ini sudah terbesit mungkin beberapa rencana untuk memberikan yang namanya solusi terkait permasalahan yang ada Bu Wiwi ya. Jadi kira-kira Bu Wiwi yang bisa Bu Wiwi lakukan terkait memberikan yang namanya solusi terhadap permasalahannya sampah tadi Bu Wiwi, seperti apa Bu Wiwi mungkin solusinya? Saya itu mempunyai rencana solusi untuk mengatasinya itu begini Pak. Rencana saya itu nanti sewaktu pembelajaran itu nanti akan saya putarkan video tentang bahaya sampah, sehingga supaya anak didik saya itu sadar bahwa tindakan yang dia lakukan ternyata sangat membahayakan. Selain kesehatan juga berdampak pada lingkungan dan kebersihan. Juga tidak hanya itu Pak, dari kesehatan juga tidak baik dan juga mengganggu orang lain. Dari video-video yang saya tampilkan tersebut, nantinya mereka bisa tahu tentang bahaya sampah yang mereka buang sembarangan itu. Ya,
sangat menarik dan sangat bagus sekali Bu Wiwi ini ya. Ya. Dengan menampilkan sebuah video visual terkait tampilan gambar secara langsung Bu Wiwi. Ya. Itu untuk contoh konkretnya. Insya Allah itu bisa membuat siswa atau peserta didik itu akan sadar penuh Bu Wiwi. Ya. Jadi mereka itu lebih tertarik, kemudian lalu lebih termotivasi untuk menjaga lingkungannya seperti Ya. itu Bu Wiwi ya. Jadi lalu Bu Wiwi, apa ada hal lain yang ingin Ibu lakukan mungkin selain video visual tadi Bu Wiwi? Mungkin Bu Wiwi bisa menyampaikan. Iya Pak, begini Kak, kalau ini kan di lingkungan kelas saya yang membuat saya lebih gelisah, soalnya mesti ada nyamuk. Tapi nantinya saya juga mempunyai rencana ini biar kayaknya itu loh Pak, tidak hanya kelas saya saja yang saya rencanakan untuk anak-anak itu sadar tidak membuang sampah sembarangan itu, tapi juga kelas-kelas lain. Ya, bagus sekali Bu Wiwi, seperti itu ya. Ya. Jadi dampaknya tidak hanya untuk kelas Ibu Wiwi ya, Ya. tapi juga seluruh kelas yang ada di sekolah Ibu Wiwi tentunya. Ya. Ini akan merasakan dampak bahwasannya yang disampaikan oleh Bu Wiwi itu sangat luar biasa tentunya terkait sampah tadi. Ya. Lalu Bu Wiwi, terkait tanggung jawab Bu Wiwi ya. Ya. Dalam pelaksanaannya tentu kan Ibu itu pasti membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak Bu Wiwi, dari Yeah. rekan sejawat atau dari warga sekolah Bu Wiwi seperti itu Yeah. ya. Kira-kira Ibu Wiwi nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja Bu agar rencana dari solusi itu bisa terlaksana dengan baik Bu Wiwi? Bisa menyampaikan Bu Wiwi. Iya Pak, begini yang jelas nanti saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah yang utama karena beliaulah yang memberikan kebijakan dari apa yang akan saya rencanakan tadi. Terkait juga dengan pelajaran proyek itu nanti saya juga akan meminta kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya dan juga panitia P5 supaya tema yang saya usulkan nanti terkait dengan P5 saya mengambil tema dengan kelola bumi lestari, nantinya fokus tentang penanganan sampah tersebut itu bisa saya usulkan dengan teman-teman sejawat supaya usulan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya kolaborasi intinya dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat seperti itu. Ya, bagus sekali Bu rencana jenengan Bu ya. Lalu apakah sudah ada dukungan lain lagi mungkin barangkali selain dari pihak sekolah internal tempat Bu Wiwi mengajar tadi Bu Wiwi? Iya Pak, saya mempunyai rencana lagi, saya ingin usul. Ya semoga usulan saya nanti bisa diterima dan terlaksana. Saya itu pengen kerjasama dengan pihak puskesmas Pak, supaya dari pihak puskesmas nanti bisa menjelaskan langsung pentingnya menjaga kebersihan, terus karena saya berpikir mungkin dari pihak luar yang menjelaskan dan memberikan materi serta arahan, biasanya murid saya itu lebih nurut dan tertarik lagi dibanding dengan gurunya yang setiap hari itu bertemu dengan mereka. Wah, luar biasa sekali Bu Wiwi ya. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan ini sepertinya insya Allah bisa terwujud dan juga memberikan dampak positif di sekolah Bu Wiwi. Nah Bu Wiwi, agar kegiatan dari Bu Wiwi ini rencanakan tadi terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa terlaksana secara kontinuitas, kira-kira Bu Wiwi, apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk dari sebuah pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan tadi Bu Wiwi bisa menyampaikan? Begini Pak, kebetulan kan di sekolahan saya juga menjadi koordinator P5. Jelas untuk tanggung jawabnya itu nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya juga tidak sendiri, nanti teman-teman sejawat
itu untuk membuat tema atau topik proyek itu sesuai dengan solusi tadi, supaya anak-anak itu bisa mencapai tujuan, yaitu bisa membuang sampah di tempat sampahnya, kemudian bisa mengelola sampah, sehingga anak-anak didik saya itu Pak, nantinya kalau memahami tentang bahaya sampah itu bagaimana, dan ternyata sampah itu juga bisa dikelola dengan baik, maka permasalahan yang ada di sekolah saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu Pak. Sangat-sangat luar biasa sekali Bu Wiwi ya. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu sepertinya saya yakin dan saya percaya Bu Wiwi ya, bahwasanya akan berjalan dengan sangat-sangat baik dan pastinya akan berdampak baik juga untuk lembaga Bu Wiwi. Apalagi yang namanya kebersihan ini kan sangat penting sekali bagi lingkungan kita Bu Wiwi ya. Nah Bu Wiwi, kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir ya Bu Wiwi, nampaknya Ibu Wiwi ini tidak sadar sudah menyampaikan yang namanya sebuah solusi akan permasalahan dari Bu Wiwi ya. Nah, bagaimana sekarang kondisi Bu Wiwi yang tadi ketika saya tanya kabar waktu pertama kita datang Bu ya, jawabannya tadi kita sama-sama baik, tidak ada kendala, mungkin ada yang mengganjal ya dari perasaan Bu Wiwi tadi sebelum bertemu dengan saya Bu Wiwi. Mungkin sekarang apakah masih ada yang mengganjal dari segi perasaan Bu Wiwi mungkin yang ada di pikiran Bu Wiwi sebelum kita sharing tadi Bu Wiwi? Alhamdulillah Pak, setelah selesai mengobrol dengan Pak Bangkit, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya mengucapkan terima kasih ya Pak Bangkit atas bimbingannya dan arahannya. Ya, alhamdulillah berarti ya Bu Wiwi ya sudah lega dan tentunya kondisi perasaan dan hatinya dari seorang Iya Pak Bangkit, saya tadi sudah mengamati kegiatan percakapan kucing jenengan dengan Bu Wiwi dan saya ada beberapa catatan. Tetapi sebelum itu saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada jenengan ya Pak. Baik Bu Ayu, siap. Yang pertama adalah apa yang sudah jenengan lakukan di percakapan tadi? Apakah semua indikator ketercapaian yang Bapak inginkan sudah terpenuhi Pak? Ya, saya rasa sudah Bu Ayu ya, dimana saya sebagai coach ini sudah memiliki rasa sebuah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coach saya untuk mencari sebuah solusi akan permasalahan dia tentunya. Dari sini mungkin saya juga sudah melaksanakan dengan percakapan coaching dengan alur tirta tentunya Bu Ayu. Mungkin seperti itu. Berikut saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya Pak ya. Saya mengamati percakapan kucing jenengan dengan Bu Wiwi. Proses percakapan jenengan sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan yang pertama. Yang kedua adalah Anda sudah memaksimalkan potensi. Lalu jenengan juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Selanjutnya adalah jenengan sudah menerapkan alur percakapan tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan dari proses kucing ini Pak? Menurut saya ya Bu Ayu ya, yang harus saya kembangkan lagi sebagai seorang coach di sini, mungkin saya sebagai coach di sini saya harus menyampaikan sebuah pertanyaan yang sifatnya berbobot, yang nantinya coach ini dapat menggali sebuah ide dan juga gagasan terkait akan permasalahannya, dan tentunya coach sudah bisa mencari sebuah solusi akan permasalahannya. Ini jadi membuat pertanyaan berbobot menurut saya Bu Ayu, yang paling penting ya di sini Bu Ayu.
Ya Pak, terima kasih. Cukup di sini kucing kita, Bapak. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali, Pak. Terima kasih. Siap Bu Ayu, sama-sama.